tugas wakil rakyat, tugas pemimpin adalah melayani. Melayani masyarakat yang memilih konstituen daerah pemilihannya. Itu sumpah kami. Itu sumpah kami. Sebagai seorang penulis, saya menuliskan banyak kisah hidup yang menginspirasi untuk dikisahkan dan memberikan dampak positif bagi orang yang membacanya. Salah satu tulisan saya adalah mengenai putra daerah dari bumi Sriwijaya yang perjuangan hidup dan loyalitasnya kepada negeri ini tak pernah terhenti, meski sering kali ujian hidup harus dihadapi. Edi Prabowo lahir di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berprestasi, membuatnya tak sulit untuk melanjutkan studi ke Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1991. Namun ujian hidup yang tak semua anak muda mampu menghadapinya, membuat Edi Prabowo harus menghadapi kenyataan tak bisa melanjutkan pengabdiannya di bidang militer. Ujian hidup tak membuatnya terus jatuh dan terpuruk. Adalah sosok Prabowo Subianto, yang dengan kemurahan hatinya memberikan tak hanya semangat, namun harapan untuk menata kehidupan demi meniti masa depan dari sosok muda Edi Prabowo dan beberapa rekannya. Prabowo Subianto menempa kehidupan Edi Prabowo dengan olahraga bela diri yaitu pencaksilat dan menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi. Seiring waktu berjalan, Edi Prabowo menjadi sosok yang selalu setia mendampingi Jenderal Bintang 3 tersebut. Setelah Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Edi Prabowo pun didaulat untuk memperjuangkan amanah rakyat melalui daerah pemilihan Sumatera Selatan I pada tahun 2009 hingga 2014. Kemudian amanah rakyat kembali diperolehnya saat mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Hidup petani! Hidup petani! Amanah ini selalu dijaga oleh Edi Prabowo. Dirinya tak lupa untuk selalu menyerap aspirasi tanpa mengenal jarak dengan rakyat kecil. Di mata saya seorang muda yang energik, punya visioner yang luar biasa, dan dia orang yang lembah manah ya, bahasa Jawanya itu, tidak angkuh orangnya. Dia seorang wakil rakyat yang betul-betul merakyat, dan dia selalu ingin melihat denyut jantungnya pembangunan di desa. Sosok pemimpin yang merakyat, benar-benar betul-betul merakyat. Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dia mau ya enak, ya cukup ini. Untuk apa dia memikirkan di bawah ini? Jadi beliau tidak lupa. Sampai 2 periode dia menjabat. Ya, saya doakan supaya beliau selalu sehat dan sukses yang namanya. Malah saya berkeinginan supaya beliau ini minimal jadi menteri untuk mewakili Sumatera Selatan ini. Dia salah satunya putra terbaik Sumatera Selatan ini. Doa dan harapan masyarakat inilah yang menjadi sumber energi Edi Prabowo dalam menjalankan tugas pengabdiannya sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tak hanya sebatas sesuai pengabdian di komisi, namun berusaha menyeluruh di segala aspek demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Secara pribadi saya memang sudah punya cita-cita menjadi pemimpin. Waktu itu di militer, tapi di militer saya gagal. Alhamdulillah sekarang saya coba di tempat lain, di swasta, dengan pembinaan oleh Pak Prabowo, Ketua Umum kami diberi kesempatan untuk maju. Edi Prabowo memiliki 3 buah hati yang tak pernah luput dari perhatiannya di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat.
Anak-anak yang selalu mengisi rumah dinas dengan canda tawa serta keriangan. Dukungan anak dan sosok istri yang selalu menjadi pendamping setia dalam perjuangan sebagai wakil rakyat membuat Edi Prabowo mampu melaksanakan tugas-tugas di Dewan Perwakilan Rakyat dan kepartaian dengan baik. Keluarga muda yang harmonis layak menjadi contoh bagi generasi muda di Indonesia. Menurut saya politik itu adalah seni. Ya, itu seni, dan seni itu adalah indah. Keindahannya itu ada di dalamnya. Jadi ketika kita menggeleti satu seni, di situ pasti akan ada suatu dinamika, satu warna yang memang itu akan menjadi pelajaran untuk hidup kita. Kenapa kita takut untuk hidup? Kenapa kita takut untuk dinamika itu, gitu kan? Kita dilahirkan ke dunia ini memang untuk berjuang. Kita dilahirkan ke dunia ini memang untuk mengisi warna-warna tersebut, gitu kan? Jadi tidak perlu takut dengan kehidupan yang sedang kita hadapi atau akan yang kita hadapi. Mengenai politik, permasalahannya adalah selain itu pula, Bapak Prabowo Subianto itu bukan hanya sekedar sosok ketua pembina atau sosok tokoh nasional menurut kita. Karena apa? Karena sosok Pak Prabowo itu adalah bagi kita adalah orang tua. Karena yang menjadikan Pak Edi Prabowo sampai seperti ini itu adalah beliau. Jadi bentuk kita terjun ke politik adalah memang salah satu membalas budi baik beliau. Kita bukan melihat sisi politiknya, tapi bentuk pengabdian kita kepada beliau. Sampai saat ini tidak ada masalah ya. Kita itu membentuk keluarga itu berdasarkan trust, berdasarkan kepercayaan. Di mana saya dan anak-anak sangat percaya sekali kepada Pak Edi, kepada sosok Edi Prabowo ini, bahwa beliau bisa mengurus keluarganya. Beliau family man sekali, beliau sosok laki-laki rumahan yang memang kalau ada waktu itu pasti sebisa mungkin itu di rumah. Dan memang beliau senang di rumah gitu kan, senang main sama anak-anaknya. Beliau itu adorable banget sama anak-anaknya. Pancasila, hidup Tuhan yang aman, hijab, dua, kemanusiaan, ramadi dan makanan, tiga, persatuan Indonesia, dua, empat, kerayakan, jangan dipimpin oleh imam, sana dalam penguatan wakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istri yang setia dalam suka dan duka. Sosok pemuda yang tak pernah patah semangat, memperjuangkan hidup hingga memberikan banyak inspirasi hidup kepada sekitarnya. Dan canda tawa anak-anak yang sebagian waktu ayahnya terpakai untuk pengabdian tak kenal henti bagi rakyat, tak hanya menjadi satu kisah menarik semata, namun menjadi inspirasi untuk kita semua, agar tak pernah lelah mengabdi dan melakukan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.